Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Cindy Anugraheni, Heribertus Kurniawan, Sisi Velia, Nurlela Rohmayati, Natania Levina, dan Surya Aji Kusuma. Pada hari ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi penentuan harga barang publik. Pada presentasi hari ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai 5 subtopik. Yang pertama ada pengertian dan karakteristik barang publik, yang kedua ada alasan pembebanan tarif pada barang publik, yang ketiga ada penentuan harga barang publik, yang keempat ada contoh dari implementasi kebijakan harga, dan yang kelima ada teori pembahasan barang publik dan juga barang swasta. Nah, teori-teori yang akan dijelaskan itu antara lain teori Pigu, teori Bowen, teori Eric Lindale, teori Samuelson, dan juga teori anggaran. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian dan karakteristik dari barang publik. Barang publik disebut juga sebagai barang kolektif atau barang bersama. Jadi barang publik ini bukan merupakan barang milik individual yang dimiliki secara perorangan. Barang publik adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang terpisah, sehingga manfaat dari barang publik tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama, tanpa terkecuali. Barang publik ini memiliki dua sifat atau dua aspek terkait dengan penggunaannya menurut Mangku Subroto. Yang pertama adalah barang non-excludable, yaitu barang publik yang tersedia secara bebas untuk kita nikmati. Dan manfaat yang dapat diperoleh itu tidak hanya dapat dinikmati oleh orang-orang tertentu. Jadi semua orang itu dapat menikmati manfaat dari barang publik, baik yang membayar ataupun yang tidak. Dalam konteks pasar, contohnya ada pajak yang dibayar oleh masyarakat yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian. Nah, nantinya jasa kepolisian itu tidak hanya dapat dinikmati oleh orang-orang tertentu saja yang membayar pajak, karena tidak ada pengecualian bagi siapa saja yang ingin mengambil manfaat dari barang publik. Jadi, semua orang dapat menikmati barang publik tersebut. Yang kedua adalah non-rival. Penggunaan suatu barang oleh konsumen ini, terutama barang publik, itu tidak akan mengurangi kesempatan bagi konsumen lain untuk dapat mengonsumsi barang tersebut. Contohnya adalah ketika kita menikmati udara bersih dan sinar matahari secara bebas, maka perilaku konsumsi kita terhadap dua barang tersebut itu tidak akan mengurangi manfaat yang dapat diperoleh orang lain ketika menikmati udara dan juga sinar matahari yang sama dengan yang sedang kita konsumsi. Baik, teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dengan subtopik yang kedua, yaitu alasan pemberian tarif pada barang publik. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu, baik secara langsung atau langsung melalui perusahaan milik daerah. Pembebanan tarif pelayanan publik ini kepada masyarakat dapat dibenarkan karena adanya barang private dan barang publik. Alasan yang pertama itu adanya barang private dan barang publik. Di sini terdapat 3 jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu yang pertama itu barang private. Merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh orang yang membelinya. Sedangkan yang tidak mengkonsumsi tidak dapat menikmati barang atau jasa tersebut. Contohnya makanan, listrik, dan telepon. Yang kedua yaitu adanya barang publik, yaitu merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya, dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Contoh barang publik ini misalnya pertahanan nasional, jasa polisi, papan marka jalan, lampu lalu lintas, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu adanya barang campuran, yaitu memiliki beberapa sifat barang dan jasa yang merupakan campuran antara barang private dan barang publik. Karena meskipun dikonsumsi secara individual, seringkali masyarakat secara umum juga membutuhkan barang dan jasa tersebut. Contohnya pendidikan,
pelayanan kesehatan, transportasi publik, dan air bersih. Nah, barang-barang tersebut sering disebut dengan merit good karena semua orang membutuhkannya, akan tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi barang tersebut, pemerintah dapat menyediakan secara langsung, memberikan subsidi misalnya, atau mengkontrakkan ke pihak swasta. Sebagai contoh, pendidikan, meskipun pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan, namun bukan berarti barang tersebut sebagai pure public good yang harus dibiayai semuanya dengan pajak dan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Dapat saja sektor swasta terlibat dalam penyediaan pelayanan pendidikan tersebut. Nah, di sini alasan yang kedua yaitu efisiensi ekonomi. Alasan pembebanan tarif yang kedua itu adanya efisiensi ekonomi yang mengakibatkan adanya pilihan karena kelangkaan sumber daya yang tentunya akan mengubah pemikiran ekonomis dan tidak boros. Ketika setiap individu bebas menentukan berapa banyak barang atau jasa yang mereka ingin konsumsi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui 4 ini unsur. Unsur yang pertama yaitu pendistribusian permintaan. Pihak yang mendapatkan manfaat paling banyak yang harus membayar lebih banyak pula. Unsur yang kedua, pemberian insentif untuk menghindari pemborosan. Unsur yang ketiga, pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksi. Insentif yang keempat yaitu penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan penyediaan jasa atau supply of service. Maka diterapkan tarif dengan tujuan agar pemakaian sumber daya bisa ekonomis dan tidak boros. Alasan yang ketiga adanya prinsip keuntungan. Jadi alasan pembebanan tarif yang ketiga yaitu adanya prinsip keuntungan. Ketika pelayanan tidak dinikmati oleh semua orang, pembebanan langsung kepada mereka yang menerima jasa tersebut dianggap wajar bila didasarkan prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar. Jadi pembebanan hanya dikarenakan kepada mereka yang diuntungkan dengan pelayanan tersebut. Pembebanan tarif pelayanan publik pada dasarnya juga menguntungkan pemerintah karena dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. Hanya saja pemerintah tidak boleh melakukan maksimasi keuntungan, bahkan lebih baik menetapkan harga di bawah full cost. Memberikan subsidi atau memberikannya pelayanan secara gratis sangat dimungkinkan dalam penetapan tarif bagi masyarakat golongan miskin atau sangat miskin, sehingga pemerintah bisa memberikan benefit atau keuntungan yang maksimum kepada masyarakat. Jadi umumnya pemerintah menerima biaya administrasi dan pengawasan yang didasarkan pada yang pertama, kategori perizinan yang dilakukan, dan yang kedua ada tidaknya keuntungan yang diperoleh pemegang izin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nata. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam subtopik kita yang ketiga mengenai penentuan harga barang publik. Nah, penentuan harga barang publik ini oleh pemerintah sangat tergantung dari tujuannya. Di mana tujuannya itu terdiri dari yang pertama, agar pasar bekerja lebih baik. Yang kedua, memperbaiki arus informasi. Yang ketiga, mengurangi unsur-unsur monopoli dan juga batasan-batasan dalam masyarakat dalam masuknya perusahaan-perusahaan baru dalam pasar. Nah, tergantung atas tujuannya ini, pemerintah itu mempunyai banyak pilihan yang berkaitan dengan keputusan penyediaan barang dan jasa. Yang diantara lain yang pertama adalah dapat dijual dengan harga pasar. Yang kedua adalah dijual dengan tingkat harga tertentu yang berbeda dengan harga pasar. Yang ketiga adalah diberikan secara gratis kepada konsumen.
Nah, yang dimana setiap alternatif keputusan yang dipilih ini akan ada konsekuensinya sendiri-sendiri. Keputusan penentuan harga ini oleh pemerintah ini ditunjukkan untuk memperbaiki alokasi sumber daya ekonomi pada sektor publik. Selanjutnya kita masuk dalam marginal cost pricing, di mana penetapan harga barang publik dalam mekanisme pasar barang pribadi ditentukan melalui marginal cost pricing ini dengan memperhitungkan yang pertama operasi biaya variabel, yang kedua semi variable overhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Yang ketiga, ada biaya penggantian atas aset modal yang dilakukan dalam penyediaan pelayanan. Dan yang terakhir, ada biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Selanjutnya ada beberapa strategi dalam penetapan harga barang publik, yang diantaranya ada two-part tarif, peak load tarif, pertimbangan distribusional, dan diskriminasi harga. Nah, yang pertama ada two-part tarif, di mana yaitu tuh fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur dan variable charge yang didasarkan atas besarnya konsumsi. Contohnya, di negara Maroko, harga tiket bus sebesar 1 euro untuk memanfaatkan sebuah jalur. Nah, untuk tiket karcis bulanan, seorang penumpang hanya perlu membayar sebesar 16 euro. Nah, sehingga penumpang dapat menghemat pengeluaran sebesar 14 euro setiap bulannya. Nah, sementara itu juga ada penerapan paket pembelian tiket bus untuk 10 kali naik seharga 6 euro. Nah, dengan harga tersebut dapat menghemat seorang penumpang sebesar 4 euro. Nah, yang kedua, selanjutnya ada peak load tarif, di mana peak load tarif ini adalah pelayanan publik yang dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Permasalahannya adalah beban tertinggi membutuhkan tambahan kapasitas yang disediakan, dan tarif tertinggi untuk periode puncak harus menggambarkan higher marginal cost seperti telepon dan transportasi umum. Nah, selanjutnya ada pertimbangan distribusional. Nah, pertimbangan distribusional ini adalah penetapan biaya marginal tergantung pada para pemakai fasilitas dan sumber penggunaan pendapatan untuk menutupi defisit. Nah, jasa transportasi bis itu biasa disediakan pada harga di bawah biaya marginal untuk membuat jasa itu lebih bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan. Nah, yang terakhir itu ada diskriminasi harga, yang dimana adalah salah satu cara untuk mengakomodasi pertimbangan keadilan melalui kebijakan penetapan harga dengan full cost recovery. Nah, harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan dan harga di atas marginal cost. Nah, contohnya di negara Maroko, untuk anak-anak yang berusia 10 tahun ke bawah dan manusia yang berusia 60 tahun ke atas itu bisa menggunakan fasilitas umum secara cuma-cuma dengan memiliki hak yang sama dan menggunakan fasilitas umum yang sama dengan seperti penumpang yang lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke subtopik kita yang berikutnya mengenai contoh implementasi dari kebijakan harga. Nah, dalam ekonomi, tingkat harga merupakan suatu tanda tingginya nilai di mana konsumen bersedia untuk membayar atas barang atau jasa yang dihasilkan barang tersebut oleh produsen. Dalam mekanisme pasar persaingan sempurna, untuk menentukan tingkat keseimbangannya, berlaku hukum bahwa harga sama dengan biaya marginal dan sama dengan pendapatan nasional bagi produsen, atau dapat dilambangkan sebagai P sama dengan MC sama dengan MR, di mana P mewakili harga, MC mewakili marginal cost, dan MR mewakili marginal revenue. Sehingga apabila konsumen akan memaksimalkan kepuasannya pada tingkat equilibrium, konsumen akan membeli barang-barang sampai tercapai kondisi equilibrium tersebut. Selanjutnya adalah contoh implementasi dari kebijakan harga, yaitu salah satunya adalah mengatur harga produk pertanian. Tujuan khusus dari kebijakan penentuan harga itu terdapat mendorong produksi dan memelihara kestabilan. Nah,
Dalam pertanian, tujuan khusus ini adalah ditujukan untuk mengatur tata niaga dan harga atas produk pertanian, yang dimana ada dua pendekatan yang dapat dianalisis untuk menyediakan produk pertanian, yaitu yang pertama ada kebijakan harga positif dan yang kedua adalah kebijakan harga negatif. Implementasi penentuan harga dalam produk pertanian. Kebijakan harga positif sektor pertanian merupakan sumber kapital bagi pembangunan. Syaratnya adalah apabila produsen cukup responsif terhadap insentif harga. Kebijakan harga yang positif dapat berperan sebagai pendorong peningkatan produksi pertanian, dan kebijakan ini akan dipakai sebagai alat untuk mempengaruhi komposisi produk pertanian. Ada 3 tanggapan produksi terhadap perubahan harga yang dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, perubahan komposisi produksi pertanian karena perubahan harga relatif masing-masing komoditi pertanian secara individu. Yang kedua, peningkatan produksi pertanian secara total karena adanya perbaikan harga relatif komoditi pertanian dalam perbandingannya dengan harga komoditi sektor non-pertanian. Yang ketiga, peningkatan produksi pertanian yang dapat dipasarkan sebagai respon terhadap kenaikan harga komoditi pertanian. Hasil studi mengenai tanggapan produksi di negara berkembang menunjukkan bahwa tanggapan pertama tersebut dapat bersifat sangat elastis untuk jenis komoditi tertentu. Akan tetapi, untuk tanggapan kedua dan ketiga justru sangat inelastis atau bahkan turun dengan adanya kenaikan harga. Perkecualian dapat terjadi jika tanaman tidak dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan sekunder, tetapi juga ditujukan untuk ketersediaan pasar, maka respon yang diharapkan baik untuk produksi pertanian secara keseluruhan maupun untuk komoditi pertanian akan menunjukkan positif. Kebijakan harga negatif. Kebijakan harga yang positif diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi pertanian. Namun demikian, karena hasil pertanian merupakan kebutuhan primer masyarakat seperti makanan, kebijakan ini membuat biaya produksi sektor industri dan jasa lain akan tinggi juga, sehingga akan menghambat perkembangan produksi sektor industri dan jasa. Sektor ini menghendaki adanya harga pangan yang murah untuk memungkinkan menekan tingkat upah di sektor itu. Banyak negara mengambil kebijakan sebaliknya untuk menekan keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh tingginya harga pangan dan produk pertanian lainnya dengan melakukan kebijakan harga negatif agar sektor industri dan jasa mampu berkembang. Tetapi, untuk mencegah agar produksi pertanian tidak merosot, maka pemerintah mengenalkan program subsidi input dibarengi dengan penyuluhan pertanian yang intensif. Dengan demikian, para petani tidak terlalu dirugikan dengan meningkatnya produksi pertanian dan pertumbuhan sektor lain tidak terhambat. Dari uraian di atas, jelas terdapat suatu konflik antara program bantuan harga dan program subsidi input. Di satu pihak, program bantuan harga membuat harga pangan dan produk pertanian mahal dan hasilnya dinikmati para petani, tetapi akan menghambat perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Di lain pihak, program subsidi input lewat harga faktor produksi pertanian yang murah akan mendorong produksi pertanian sehingga harga pangan akan murah dan dapat mendorong perkembangan ekonomi lebih lanjut. Cara subsidi yang terakhir ini menyebabkan pemerintah harus menyisihkan sebagian anggarannya untuk membiayai subsidi. Meskipun dengan menyisihkan anggaran ini mengakibatkan investasi di bidang lain seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan lainnya menjadi berkurang, kebijakan ini juga diarahkan agar swasta dapat berkembang dengan sendirinya akibat dukungan harga pangan yang murah.
Cara ini, secara politis, juga merupakan alternatif yang menjamin ketenangan masyarakat. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai kebijakan penyangga. Dalam perumusan kebijakan harga, biasanya pemerintah dihadapkan pada dilema kepentingan. Di satu sisi, konsumen ingin harga pangan murah, dan di lain sisi, produsen ingin agar produksinya terjual dengan harga yang layak. Untuk itu, langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menentukan harga terendah guna untuk melindungi produsen dan harga tertinggi untuk melindungi konsumen. Kebijakan ini disebut dengan buffer stock policy. Keberhasilan dari kebijakan ini tergantung dari ketersediaan dana untuk operasi. Dan ini merupakan gambar dari kebijakan harga dasar dan kebijakan harga tinggi dari suatu barang. Selanjutnya, teori pembahasan barang publik dan barang swasta. Yang pertama ada teori Pigot. Teori ini membahas tentang penyediaan barang publik yang dibiayai dengan pajak yang dipungut dari masyarakat. Menurut Pigot, barang publik harus disediakan di dalam suatu tempat di mana kepuasan marginal masyarakat akan publik sama besarnya dengan ketidakpuasan marginalnya akan pajak yang dipungut dari mereka untuk membiayai program-program pemerintah akan barang publik. Yang kedua yaitu teori dari Bowen. Teori ini didasarkan pada harga dari barang publik itu sendiri. Jika pada barang swasta berlaku hukum pengecualian, misalnya sepatu yang sudah menjadi milik si A, berarti tidak bisa dimiliki oleh si B. Berbeda dengan kepemilikan barang publik, tidak berlaku hukum pengecualian karena barang publik bisa dimiliki dan dinikmati siapa saja selama menjadi warga negara dari negara tersebut. Nah, teori ini mengatakan bahwa jika si A membeli barang, maka si B juga akan membeli barang yang sama karena barang-barang tersebut merupakan barang publik. Jadi di teori Bowen ini tidak ada pengecualian untuk memiliki suatu barang publik karena untuk barang publik sendiri semuanya dapat dinikmati dan dimiliki oleh semua warga negara. Teori Erik Lindahl. Erik mengemukakan analisis yang mirip dengan teori Bowen, hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut, akan tetapi berupa presentasi dari total biaya penyediaan barang publik. Teori Samuelson. Samuelson menyempurnakan teori pengeluaran pemerintah dengan sekaligus menyertakan barang sektor swasta. Samuelson menyatakan bahwa naiknya barang publik yang mempunyai dua karakteristik, yaitu non-exclusionary dan non-rivalry. Tidak berarti bahwa perekonomian tidak dapat mencapai Pareto optimal atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Selanjutnya yaitu teori anggaran. Teori alokasi barang publik melalui anggaran merupakan suatu teori analisa penyediaan barang publik yang lebih sesuai dengan kenyataan karena bertitik tolak pada distribusi pendapatan awal di antara individu-individu dalam masyarakat, dan dapat digunakan untuk menentukan beban pajak di antara para konsumen untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sekian dari presentasi kelompok 6. Terima kasih.